Oke, pada sesi video kali ini kita akan coba membahas contoh soal struktur rangka batang seperti ini ya. Jadi di sini kita diminta untuk menentukan batang-batang ya yang mempunyai gaya 0 atau zero force members ya dengan metode inspeksi. Kemudian pada bagian B kita diminta untuk menghitung gaya dalam pada batang AG ya, pada batang AG dengan metode joins atau metode titik simpul, dan batang BC ya, batang BC dengan metode of sections atau metode Riters ya. Kemudian pada bagian C kita diminta jika batang AG yang gayanya kita hitung pada bagian B mempunyai tegangan izin terhadap tekan 70 MPa dan terhadap tarik 120 MPa, maka kita diminta untuk mengecek apakah batang AG kuat menahan beban yang bekerja ya, jika luas penampang batang AG adalah 6000 mm persegi. Oke, di sini kita mempunyai struktur rangka batang seperti ini ya. Gaya terpusat bekerja pada titik E 120 kN dan pada titik D 70 kN. Struktur rangka batang ini ditumpu pada F dengan roll ya, dengan peletakan roll, kemudian pada titik A dengan peletakan sendi. Oke, untuk menjawab pertanyaan A, di mana kita diminta menentukan batang-batang yang mempunyai gaya 0 ya, kita harus memperhatikan join-join dengan cepat ya. Nah, jadi kita lihat dari join ke join ya dengan cepat, dan kita perhatikan hal-hal berikut ya. Kalau ada gaya pada suatu join ya, kita tidak perlu lagi meninjau join tersebut ya, kita lewati ya. Kita tidak perlu meninjau join tersebut lebih jauh ya. Nah, yang kedua adalah jika pada suatu join itu batang bertemu lebih banyak dari 3 batang ya. Jadi misalnya pada batang ini ya, ini bertemu 1, 2, 3, 4 batang, lebih dari 3 batang. Itu sudah pasti tidak bisa kita tentukan dari join tersebut apakah ada batang yang 0 atau tidak ya. Jadi dua itu, kalau ada gaya kita skip, kita lewatkan. Kalau batangnya lebih dari 3, 4, 5 kita lewatkan juga ya. Oke, yang perlu kita tinjau adalah jika batangnya ada pada suatu join, batangnya bertemu 2 batang atau 3 batang ya, itu aja yang perlu kita tinjau lebih jauh ya. Jadi kalau di suatu join bertemu 2 batang atau 3 batang dan tidak ada gaya ya, tidak ada gaya, maka kita perlu teliti lebih jauh apakah ada batang-batang yang 0. Oke, nah kalau batangnya hanya pada suatu join bertemu 2 batang dan tidak ada gaya luar atau gaya yang bekerja pada titik tersebut, maka kedua batang yang bertemu pada titik itu gayanya adalah 0 ya. Jadi itu yang pertama ya. Jadi kenapa kita bisa bilang seperti itu? Mungkin bisa saya coba jelaskan ya, seperti ini ya. Jadi misal ada 2 batang bertemu seperti ini ya. Oke, kita asumsikan ada 2 batang, kita punya join di sini ya. Kemudian ada 2 batang bertemu ya. Sembarang saya buat ya. Seperti ini misalnya 2 batang. Kalau saya kasih nama ini misalnya F1, ini F2. Nah, tentunya kita bisa pilih suatu sumbu secara sembarang ya, yang saling tegak lurus. Misalnya saya ambil sumbu adalah XY ya, yang saling tegak lurus ya, sumbu koordinat yang saling tegak lurus. Yang satu saya pilih
arah dengan gaya F1, batang F1 ya. Sini X, nah yang satu tegak lurus terhadap sumpu X. Ini ya, misalnya ya, ini adalah Y ya. Nah, kalau Anda lihat ya, ini jelas 2 ya. Ini F2 ya. Oke, nah kalau Anda lihat di sini, kalau saya ambil sigma gaya dalam atau keseimbangan gaya dalam arah Y ya, maka Anda lihat hanya ada komponen F2 ya kalau saya uraikan ke sini. Jadi F2 sini ya. Jadi ini adalah, kalau ini sumbu theta ya, ini F2 sin theta ya. Nah, ini yang kesini adalah F2 cos theta. Nah, kalau saya ambil keseimbangan gaya-gaya dalam arah Y ya, maka seperti Anda lihat hanya ada F2 sin theta sama dengan 0, atau F2 sama dengan 0. Kalau F2 sama dengan 0 ya, Anda ambil dalam arah X ya, maka keseimbangan gaya-gaya dalam arah X kalau Anda ambil, maka Anda akan dapat F1 sama dengan 0 ya. Jadi selalu ya, kalau hanya ada dua batang bertemu pada satu join, dan di join tersebut tidak ada gaya yang bekerja, maka kedua batangnya mempunyai gaya 0 ya, gaya dalam 0. Oke, itu untuk yang dua batang ya. Nah, di sini kalau Anda perhatikan titik H ya, titik H, kalau Anda perhatikan ini pada titik join H ada dua batang bertemu ya, hanya dua batang bertemu dan tidak ada gaya yang bekerja, maka batang ini 0, batang ini 0 ya. Jadi kita dapat dari situ adalah CH ya, CH sama dengan FDH ya, sama dengan 0 ya. Nah, yang lainnya mana ya? Kita lihat ini nggak mungkin ya, ini join F, ada gaya yang bekerja di sini ya, reaksi di sini juga ada gaya yang bekerja ya. E ada gaya bekerja, D ada gaya bekerja ya. Di C walaupun batang CH sudah hilang ya karena 0, masih ada 1, 2, 3, 4 ya, bisa ditentukan. Nah, yang bisa kita coba tentukan adalah titik join G ya. Dari join G kita punya dua batang kolinier. Nah, batang yang tidak kolinier ini adalah 0 ya. Jadi kalau ada 3 batang bertemu pada satu join, sedangkan 2 batangnya adalah bekerja pada satu garis lurus atau kolinier ya, maka batang yang tidak kolinier ini ya sama dengan 0. Jadi ini adalah 0 ya. Kenapa bisa begitu? Kita coba tinjau ya. Misalnya ini satu join, jadi ada batang ini dan batang ini ya, kolinier. Ini kolinier. Nah, ada batang yang tidak kolinier. Misalnya saya ambil sembarang seperti ini ya. Ini jadi ada 3 batang bertemu pada satu join ya. Nah, kalau lagi-lagi saya ambil, saya pilih sistem koordinat yang satu searah dengan ini ya, X, yang satu tegak lurus sini ya, arah Y
Ya, kalau ini saya kasih nama F1, maka ketika saya ambil sigma keseimbangan gaya dalam arah Y harus sama dengan 0, ya, maka Anda tahu F1 bisa diuraikan menjadi arah Y dan arah X, ya, yang dalam arah Y, nanti Anda akan dapat F1 sama dengan 0, ya. Itu background teorinya, ya, atau latar belakang teorinya, ya. Jadi ini 0, ya. Nah, kalau itu 0, maka sekarang titik join B hanya ada 3 batang yang bertemu. Batang AB, batang BC, dan batang BF, ya. Nah, kalau Anda lihat AB dan BC kolinier, maka batang BF akan 0, ya. Oke, ya. Yang lainnya tidak ada lagi, ya, yang bisa ditinjau, ya. Maka lengkap sudah, ya. Jadi kita punya tambahan lagi FBG, ya. BG sama dengan FBF, ya. Ini sama dengan 0, ya. Oke, ya. Jadi untuk soal bagian A telah selesai kita jawab, ya. Selanjutnya kita akan coba jawab bagian B, ya. Kita diminta menghitung gaya dalam batang AG dengan method of joins dan batang BC dengan method of section atau metode reverse, ya, atau potongan, ya. Nah, sebelum kita bisa menentukan gaya dalam batang pada batang-batang yang diminta, kita perlu mencari gaya-gaya reaksi dari struktur ini terlebih dahulu, ya, sebelum kita bisa mencari gaya dalam pada batang di rangka batang ini, ya. Oke, kita coba gambarkan free body diagram dari seluruh struktur rangka batang yang kita punya, ya. Oke, ya, jadi untuk menggambarkan free body diagram, ya, oke, karena batang FCH, FDH, dan FBG dan FBF sudah 0, kita tidak perlu gambarkan lagi, ya. Jadi ini adalah titik A, ya. Ini titik A. Ini titik F, ya. Ini titik E. Ini titik D, ya. D, ini titik C. Nah, di sini ada titik B, ya. Oke, kira-kira seperti ini, ya, gambarnya, ya. Di sini ada gaya 120 kilonewton, ini 70 kilonewton, ya. Sini ada titik G. Oke, nah cara kita menggambarkan ini, FBD seluruh struktur rangka batang, ya. Oke, untuk menggambarkan free body diagram seluruh struktur rangka batang, kita hanya perlu menggambar ulang struktur awalnya berikut gaya-gaya yang bekerja dan menggantikan, ya, peletakan atau tumpuannya dengan gaya-gaya reaksi yang mewakili, ya. Di F, karena ini merupakan roll, kita hanya akan ada satu gaya reaksi vertikal, ya. Kita kasih nama R FV, ya. Nah, di A, karena ini merupakan sendi, ya, peletakan sendi, kita akan punya dua gaya yang saling tegak lurus, ya, gaya reaksi yang saling tegak lurus, yaitu dalam arah horizontal saya beri nama R A H, dan dalam arah
vertikal saya beri nama RAV ya. Setelah kita menggambarkan free body diagram ini, kita akan menggunakan ya persamaan keseimbangan untuk menghitung gaya-gaya reaksi peletakan di A dan F. Jadi kita akan coba mencari gaya-gaya reaksi di A dan F ya. Seperti Anda tahu ya, ada 3 persamaan keseimbangan yang dapat digunakan dalam struktur 2 dimensi seperti ini ya, yaitu persamaan keseimbangan gaya-gaya dalam arah vertikal, dan kemudian persamaan keseimbangan gaya-gaya dalam arah horizontal ya, dan yang terakhir persamaan keseimbangan momen ya pada suatu titik ya. Oke, kalau kita amati di sini ya dari free body diagram ini ya. Nah, ini kalau Anda perhatikan dalam arah horizontal, ini tidak ada gaya selain RAH ya. Maka dengan pengamatan yang kita lakukan, kita bisa menentukan bahwa RAH itu sama dengan 0 ya. Jadi kalau kita ambil keseimbangan gaya dalam arah horizontal ya, harus sama dengan 0 ya, maka kita dapat RAH sama dengan 0 ya. Oke. Nah, selanjutnya kita bisa mengambil ya keseimbangan momen di A untuk mendapatkan RFV ya, atau kita bisa mengambil keseimbangan momen di F untuk mendapatkan RAV ya, karena reaksi peletakan yang tidak kita ketahui hanya tinggal 2 ya, yaitu RAV dan RFV ya. Oke, di sini saya akan coba menentukan terlebih dahulu RFV ya. Maka saya akan mengambil penjumlahan momen-momen pada titik A harus sama dengan 0 ya. Dengan perjanjian tanda berlawanan arah jarum jam positif. Ini kita coba lengkapi dulu ya dimensi-dimensinya agar memudahkan kita dalam melakukan perhitungan-perhitungan ya. Ini oke, ini dimensi-dimensi dari struktur kita. Kita coba buat jarak ini berarti adalah 2,3 meter cos 30 derajat ya. Dari ini yang miringnya 2,3 kita proyeksikan dalam arah horizontal menjadi 2,3 cos 30 derajat ya. Yang ini juga sama ya, 2,3 meter cos 30 derajat. Ini juga sama ya, 2,3 meter cos 30 derajat ya jaraknya. Oke, saya pikir kita sudah lengkapi semua dimensi-dimensinya yang kita perlukan ya. Nah, kalau kita ambil keseimbangan momen di titik A, maka yang akan menghasilkan momen terhadap titik A adalah RFV ya, akan berputar ya, seperti ini ya. Kalau Anda bingung, Anda pindahkan ini RFV ya ke arah sini ya. Ini RFV ya, sekitar sini. Nah, ini jarak tegak lurusnya ketemu di sini ya. Ini akan berputar terhadap titik A kira-kira seperti ini ya. Ini berlawanan arah jarum jam ya, dengan lengan momen adalah sebesar ini ya, dari sini ke sini ya, 2,3 meter kali cos 30 derajat ya.
Oke ya, jadi itu counterclockwise ya, jadi arah momennya ke sini ya. Ini arah momennya, maka itu counterclockwise positif berarti ya. R FV kali 2,3 meter cos 30 derajat ya. Kemudian terhadap titik A kita punya lagi ini ya, 120 kilo Newton. Kalau Anda bingung lagi, Anda mundurkan ke sini ya. Ini 120-nya ya, karena gaya bisa dipindahkan sepanjang garis kerjanya ya. Kilonewton ya misalnya ya. Jadi Anda imajinasikan di sini, nah lengan momennya adalah ini ya, dari sini sampai sini ya, lengan momennya ya. Nah ini akan berputar seperti ini ya, clockwise ya, terhadap titik A dengan lengan momen ya, atau bisa diimajinasikan sebagai jari-jari ya. 2 kali 2,3 meter cos 30 ya, ini jarak ini tambah jarak ini ya. Jadi minus ya, karena dia clockwise ya, minus 120 kilonewton kali 2 kali 2,3 meter kali cos 30 derajat ya. Oke, yang terakhir 70 kilonewton ya. Anda bisa taruh lagi di sini ya, kalau Anda bingung ya. Ini akan menghasilkan momen ya, seperti ini ya, clockwise lagi, minus 70 kilonewton kali 3 ya, kali 2,3 meter kali cos 30 derajat ya. Ini sudah nggak ada lagi, sudah lengkap ya, harus sama dengan 0 ya. Nah dari sini ya Anda akan dapat ya, R FV sama dengan 450 kilo Newton ya. Oke ya, jadi sudah dapat RFV-nya. Yang terakhir ya, gaya reaksi yang terakhir ya, RAV ya, bisa kita tentukan dengan mengambil keseimbangan gaya vertikal ya, atau kita ambil keseimbangan momen di titik F misalnya ya. Jadi ada dua opsi di sini ya, karena tinggal satu gaya yang tidak diketahui, RAV. Kalau Anda lihat dalam arah vertikal hanya ada satu yang tidak diketahui, RAV, maka Anda bisa menggunakan keseimbangan gaya-gaya dalam arah vertikal untuk menentukan RAV ya. Atau opsi lainnya, Anda ambil momen di titik, keseimbangan momen di titik F, juga Anda akan mendapatkan RAV, karena RAH sudah tahu 0, yang lainnya sudah tahu ya, maka Anda akan dapat RAV ya. Di sini saya akan demonstrasikan dengan menggunakan keseimbangan gaya-gaya vertikal ya. Anda mungkin bisa cek di rumah dengan menggunakan keseimbangan momen di titik F ya, hasilnya harusnya sama ya. Oke, saya coba ambil sigma FV sama dengan 0 ya, dengan tanda ke atas positif. Saya punya ya, RAV ke atas ya, tambah RFV ke atas juga, kemudian kurang 120 kilo Newton kurang 70 kilo Newton. Sudah nggak ada lagi ya, dalam arah vertikal sudah lengkap semua, sudah ada RAV, kemudian RFV 120 kilo Newton ke bawah, 70 kilo Newton ke bawah juga ya, harus sama dengan 0 ya. Maka dari sini kita akan dapat
dapat, kita selesaikan ini, kita akan dapat R HV sama dengan minus 260 kilo Newton ya. Nah, kalau Anda lihat ini negatif ya, asumsi kita RHV ke atas ya, artinya realnya dia ke bawah ya. Jadi RHV kalau Anda mau pakai yang positif ya, 260 kilonewton, ini arahnya ke bawah ya, harus ada kasih tahu. Jadi kasih tanda ya. Jadi kalau Anda mau pakai yang 260 dia arahnya ke bawah. Kalau Anda mau pakai yang minus 260 kilonewton itu arahnya ke atas ya. Oke, sekarang kita sudah dapat ya semua reaksi-reaksi perletakan pada tumpuan A dan F atau peletakan A dan F ya. Nah, sekarang kita bisa menentukan atau menghitung gaya dalam pada batang AG dengan metode join atau metode titik simpul ya. Karena batang AG salah satu ujungnya adalah di titik A atau di join A, kita bisa memilih join A sebagai titik yang kita tinjau ya. Oke, kita coba gambarkan free body diagram dari join A ya. Oke, Anda lihat di titik A bertemu dua batang ya, B dan AG ya. Oke, jadi ini adalah, kita ganti F AB, ini adalah F AG ya. Kemudian di A ya ada gaya reaksi vertikal ya yang tidak nol ya. Besarnya 260 kilonewton, arahnya ke bawah. Saya ambil yang saya pakai yang positif, berarti ke bawah ya. 260 kilo Newton ya. Oke, nah saya bisa uraikan ya gaya FAB maupun FAG ya. Oke, saya coba uraikan. Ada bidang horizontal dan ini horizontal, ini tangga vertikalnya ya. Nah, ini saya uraikan ya. Ini yang ini saya uraikan menjadi seperti ini. Nah, ini adalah, kalau sudut ini adalah, ini sudutnya adalah 30. Ini juga 30 ya. Sama-sama 30. Nah, ini adalah FAB cos 30 derajat ya. Nah, yang ke sini ini adalah FAB sin 30 derajat ya. Itu ya. Kemudian yang satunya lagi ya, saya uraikan juga ini. Lebih jelas yang ini. Yang merah ini ya, FAG cos 30 derajat. Yang ini ya, kemudian yang ini yang sampai sini ya, kan ini. Jadi yang ini adalah FAG sin 30 derajat ya. Nah, yang ini jadi yang ini ya. Oke, nah jadi udah kita uraikan dalam arah horizontal dan vertikal ya. Sekarang kita buat keseimbangan. Jadi kalau method of join itu hanya ada dua persamaan keseimbangan yang bisa kita pakai, yaitu keseimbangan gaya-gaya vertikal dan keseimbangan gaya-gaya horizontal ya. Oke, tinggal kita gunakan. Yang pertama akan saya ambil
keseimbangan gaya-gaya dalam arah vertikal ya. Maka ini saya punya minus ya ke bawah ya 260 kilonewton, kemudian minus lagi ini ya FAB ya, sin minus FAB sin 30 derajat ya, kemudian minus lagi yang FAG ya, yang ini FAG kali cos 30 derajat ya, harus sama dengan 0 ya. Kita masukkan sudutnya dan sederhanakan sedikit ya, punya 0,5 FAB tambah 0,866 FAG ya, sama dengan minus 260 kilonewton. Oke ya, kita punya dua besaran yang kita ketahui, FAB dan FAG, maka kita butuh dua persamaan yang kita dapatkan dari keseimbangan gaya-gaya vertikal dan gaya-gaya horizontal. Oke, selanjutnya kita ambil keseimbangan gaya-gaya horizontal ya. Maka di sini kita punya FAB ya dalam arah horizontal, FAB cos 30 derajat dan FAG sin 30 derajat ya. Jadi kita punya FAB cos 30 derajat dalam arah horizontal, kemudian FAG sin 30 derajat arah horizontal ya. Oke, yang nggak ada lagi dalam arah horizontal, hanya ada dua komponen gaya ya. Di sini kita bisa sederhanakan menjadi FAB sama dengan minus 0,577 FG ya. Nah, sekarang kalau ini kita masukkan ya, nilai ini kita masukkan ke sini ya, maka kita akan punya 0,5 kali minus 0,577 FAG 0,866 FAG sama dengan minus 260 kilonewton ya. Nah, dari sini kita bisa dapat ya FAG ya. FAG sama dengan minus 450 kilonewton ya. Negatif di sini artinya ini merupakan batang tekan ya, atau compression ya. Oke ya, kita sudah dapat FAG atau gaya dalam pada batang AG ya. Selanjutnya kita akan menentukan ya, atau menghitung gaya dalam pada batang BC dengan metode section atau metode liter atau potongan ya. Nah, di sini kita akan coba buat ya potongan di AA ya. Nah, A-nya mana nih? Oke, kita coba buat dia di potongan AA ya. Jadi saya buat potongan A-nya di sini. Nah, saya mau lihat dia ke bagian yang sebelah kiri ya. Nah, ini potongan AA. Jadi potongan AA nanti akan memotong batang BC, batang FC, batang FE ya. Ada 3 batang yang dipotong ya. Oke, kita gambarkan saja free body diagram ya dari potongan AA dengan mengambil struktur sebelah kiri dari potongan AA.
A, titik F, kita anggap titik B ya, B, oke ya. Jadi ini kita punya F, F, E, sini kita punya F, F, C. Nah, di sini kita punya F, B, C ya, yang ingin kita cari ya. Nah, kalau kita lihat ya, kasih dimensinya ya. Tadi kasih dimensinya untuk titik ini ya. Dimensinya adalah ini, jaraknya adalah karena dari sini, kalau Anda ingat ya, Anda teruskan ke sini. Nah, ini 2,3 sudut ini 30 ya, maka ini adalah jarak dari sini 4,6 ya, maka ini 4,6 meter sin 30 derajat ya, sama dengan 2,3 meter ya. Kemudian jarak ini juga perlu kita tentukan ya. Di sini ada 450 ya. Reaksi. Di sini ada reaksi ke bawah 260. Dan ini jaraknya adalah 2,3 ya, meter cos 30 derajat ya, sudut ini 30 derajat ya. Nah, jarak miring ini dari sini ke sini ya, ini adalah 2,3 meter ya, makanya ini 2,3 meter kali cos 30 derajat ya. Oke, saya pikir sudah lengkap semua ya free body diagram kita. Nah, kita kalau kita amati, kalau kita ambil keseimbangan momen di titik F, maka FFC dan FFE tidak akan menghasilkan momen ya, karena melalui titik F. Demikian juga gaya RFV ya, 450 Newton ini juga melalui titik F, jadi tidak akan menghasilkan momen terhadap titik F. Nah, yang ada hanya FBC ya, FBC dan gaya 260 kilo Newton ya, arah ke bawah ya. Oke, nah coba kita lakukan perhitungan ya. Jadi kita akan ambil momen terhadap titik, keseimbangan momen terhadap titik F harus sama dengan 0. Oke. Nah, yang akan menghasilkan momen adalah FBC ya, FBC. Ini kita uraikan FBC ya. Ini kita uraikan agar lebih mudah ya. Kita uraikan yang horizontal. Ini adalah FBC kali cos 30 ya. Sudutnya 30 ini. Dan yang vertikal adalah FBC sin 30 ya. Ini untuk yang ini ya.
Nah, kalau Anda lihat yang arah vertikal akan melalui titik F, tidak akan menghasilkan momen. Jadi tinggal hanya yang horizontal yang akan menghasilkan momen terhadap titik F, dan arahnya adalah searah jarum jam, negatif ya. Nah, yang 260 akan berputar terhadap titik F ya, kalau Anda pindahkan ke sini. Nah, lengan momennya adalah yang ini ya, lengan momen atau jarak tegak lurusnya ya. Nah, ini akan berputar terhadap titik X berlawanan arah jarum jam ya. Seperti ini kira-kira ya. Nah, ini akan berputar berlawanan arah jarum jam ya. Jadi saya akan punya 260 ya kilonewton kali jaraknya ini ya 2,3 kali cos 30, kemudian minus ya FPC ya kali jaraknya 2,3 meter yang ini ya, jaraknya ini ya, jaraknya 2,3 meter ya, harus sama dengan 0 ya. Nah, dari sini kita akan dapat FBC-nya adalah sama dengan 260 kilo Newton ya. Nah, ini positif, artinya dia merupakan batang. Ini merupakan batang tarik ya, atau tension ya. Oke, kita sudah lengkap ya menjawab pertanyaan bagian B. Nah, yang terakhir adalah bagian C. Kita diminta mengecek apakah batang AG kuat atau tidak ya. Nah, kalau Anda lihat ya, batang AG merupakan batang tekan ya dengan gaya sebesar 450 kilo Newton. Karena ini batang tekan, maka kita harus membandingkannya dengan tegangan izin tekan ya. Jadi kita perlu cari dulu ya tegangan tekannya berapa pada batang AG ya. Oke, kita cari tegangan AG-nya untuk yang C ya. Kita mesti cari sigma AG ya, tekan ini ya, sama dengan FAG per AAG ya. Nah, AAG-nya diketahui ya dari soal adalah 6.000 ya. Ini sama dengan 450 kali 10 pangkat 3 Newton ya, dibagi 6.000 mm persegi ya. Nah, ini sama dengan 75 megapascal atau MPa ya. Nah, kita bandingkan dengan tegangan izin yang tekan ya. Tegangan izin tekannya adalah 70 MPa ya. Ini lebih besar dari sigma izin yaitu sama dengan 70 MPa ya, untuk yang tekan ini ya. Oke, karena ini lebih besar artinya kita bisa simpulkan batang AG tidak kuat ya. Oke ya, jadi kita sudah selesai ya membahas semua pertanyaan-pertanyaan pada struktur rangka batang ini ya. Oke ya, mudah-mudahan setelah melihat pembahasan contoh soal dari struktur rangka batang ini,
lebih memperkuat ya pemahaman Anda mengenai struktur rangka batang ya. Oke, semoga bermanfaat ya video ini. Have a great day.